Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran IPA ya hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa ya. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa bersama nih dengan kepercayaannya masing-masing ya. Ibu pimpin doanya dan kalian di rumah berdoa dengan seksama ya, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa dipersilahkan. Amin ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab ya, atau sebagai pertanyaan pemantik nih sebelum ibu akan melanjutkan ke pembahasan materi hari ini. Pertanyaan yang pertama nih, kira-kira setelah kalian mempelajari tentang ilmuwan nih minggu lalu, nah apakah kalian mengetahui dalam bidang apa saja kan nih ilmuwan itu bekerja? Yang kedua nih, apa yang membedakan cara kerja ilmuwan dengan profesi lainnya? Kira-kira contohnya nih ya, ilmuwan yang kalian gambarkan atau tuliskan minggu lalu ya pada poster kalian. Nah, kira-kira ilmuwan tersebut apa bedanya dengan guru, atau misalkan apa bedanya dengan polisi ataupun bahkan profesi lain. Nah, kira-kira yang membedakannya itu apa? Nah, yang ketiga, apakah ilmuwan memerlukan tempat khusus untuk bekerja? Nah, pertanyaan ketiga ini sudah mulai mengkerucut dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, kira-kira ada nggak tempat khusus untuk bekerja? Contohnya kalau guru, tempat khusus bekerjanya berarti kan di sekolah ataupun pengusaha, maksudnya pengusaha ya. Contohnya pengusaha hotel atau pengusaha pengusaha apapun, contohnya ada tidak tempat khususnya untuk bekerja. Nah, begitupun dengan ilmuwan. Kira-kira ilmuwan itu bekerjanya di mana ya? Nah, itu berhubungan dengan materi hari ini, yaitu laboratorium. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3 nih. Peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan berdasarkan kegunaannya dengan tepat. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA dengan benar. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruangan lainnya dengan tepat. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini harus kalian pahami dan kalian ingat ya. Jadi harus kalian dapatkan nih nanti di akhir pembelajarannya. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada 4 gambar yang sudah ibu sajikan ya, atau sudah ibu tampilkan di sini. Pilih, kalian silahkan memperhatikan dan silahkan dilihat nih apa saja yang ada di laboratorium nih, keempat laboratorium ini. Perhatikan di situ ada alat apa saja dan bagaimana orang tersebut berpakaian ataupun sedang melakukan praktikum itu harus seperti apa. Dilihat, bisa terlihat di situ ya, memakai masker, lalu memakai jas laboratorium ya, lalu di situ ada meja dan kursi laboratorium, begitupun dengan alat-alat laboratorium. Nah, itu posisi mejanya juga beraturan ya, teratur, bersih ya, ruangannya bisa terlihat. Dan silahkan kalian perhatikan gambarnya lebih oleh kalian. Lalu nanti setelah memperhatikan gambar, kalian itu harus menjawab 2 pertanyaan ini ya. Silahkan ditulis dahulu pertanyaannya. Yang pertama, apa perbedaan antara ruang laboratorium dengan ruang kelas kalian atau rumah kalian? Nah, gambar laboratorium ini ya, yang tadi kita amati bersama, kira-kira apa perbedaannya dengan ruang kelas atau ruang rumah kalian? Nah, di sini laboratoriumnya ya, bisa perbedaannya apa? Kira-kira adakah perbedaannya ruang tamu kalian
dengan laboratorium atau ruang makan kalian dengan laboratorium itu apa bedanya? Silahkan kalian tuliskan ya sesuai dengan jawaban kalian. Lalu yang kedua, di sini ada apa ciri khusus dari laboratorium yang kalian amati? Kira-kira ciri khusus yang bisa kalian ketahui ketika melihat gambar ini, kira-kira apa nih ciri khusus dari laboratorium yang bisa kalian misalkan ketika mendengar laboratorium kalian, oh iya ciri khususnya ini, jadi langsung mengingat ke laboratorium. Nah kira-kira apa? Silahkan tuliskan di buku latihan kalian ya, di buku catatan atau buku catatan IPA, silahkan. Nah laboratorium merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah ternyata laboratorium itu merupakan tempat yang digunakan salah satu oleh ilmuwan ya untuk menghasilkan karyanya atau menghasilkan yang mereka teliti. Nah itu merupakan laboratorium. Nah coba perhatikan di sini. Di sini ada beberapa alat laboratorium yang sudah ibu cantumkan ya. Kalau misalkan ibu cantumkan itu ternyata maksudnya kalau ibu semua cantumkan itu alat-alat laboratorium tidak cukup untuk di jam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka ya, nanti bisa ibu jelaskan secara langsung di sekolah. Nah ini beberapa saja yang ibu rangkum. Ada alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan nih, ada gelas ukur, ada spatula ya, silahkan kalian pahami, amati ya, lalu baca. Di sini ada fungsinya juga, contohnya nih gelas ukur untuk mengukur bahan ya, ketika dibutuhkan nih misalkan cairan atau bahan kimia harus 20 mili, berarti harus diukur. Nah menggunakan gelas ukur, contohnya seperti itu. Lalu di sini juga ada mikroskop nih. Mikroskop itu untuk mengamati benda berukuran sangat kecil ya. Jadi fungsinya seperti itu. Bagaimana Bu fungsi mikroskop itu dalam mengamati daun? Apakah bisa? Tentu bisa ya. Jadi mengamati apa dalam daun? Mengamati sel daun tersebut ya. Jadi bisa kita bisa melihat bentuk dari sel daun tersebut ataupun sel batang. Nah, jadi kita bisa melihat bentuknya melalui mikroskop ini. Nah, di sini ada juga coba kalian perhatikan, ada neraca pegas, ada termometer. Nah, ini untuk mengukur bahan ya, atau untuk mengetahui berapa ukuran bahan tersebut. Nah itu adalah fungsi dari neraca pegas dan termometer ya. Silahkan nanti kalian juga mencari beberapa fungsi dan gambar selain alat-alat laboratorium yang sudah ibu cantumkan di sini. Nah di sini ada bentuk 2 dimensi pada laporan percobaan. Nah, nanti ketika kalian diminta oleh ibu, silahkan laporan percobaan kalian dikumpulkan, berarti dalam bentuk 2 dimensi nih, gambar alat-alat laboratoriumnya. Kenapa? Karena sudah disetujui oleh ilmuwan juga ketika untuk laporan percobaan mereka itu dalam bentuk 2 dimensi untuk mempermudah. Nah di sini ada kertas saring, coba perhatikan. Nah kertas saring ketika digambar 2 dimensi bentuknya seperti itu, jadi mempermudah ya, dan tidak rumit ya. Jadi untuk mempermudah silahkan diperhatikan dan dipahami, ini adalah bentuk 2 dimensinya. Tahukah kalian bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kalian tidak berhati-hati? Mengapa begitu? Nah, di sini silahkan kalian perhatikan simbol-simbol laboratorium. Nah, ini merupakan yang dimaksud dengan laboratorium itu tidak aman, karena ada beberapa bahan yang bisa meledak, ada misalkan mudah terbakar. Nah, makanya kalian ketika ada di laboratorium itu harus memahami dan mengetahui peraturan serta melaksanakan ya, tidak melanggar peraturan tersebut. Nah, ini beberapa simbol-simbol laboratorium yang harus kalian ketahui. Di sini ada mudah meledak, gambarnya seperti ini. Ketika kamu berada di laboratorium dan menemukan gambar tersebut yang mudah meledak menempel pada salah satu botol, misalkan ya botol cairan kimia. Nah, kalian harus berhati-hati jangan sampai
botol tersebut itu meledak, atau misalkan kalian bermain dengan botol atau bahan kimia tersebut. Nah, itu maksudnya yang harus berhati-hati di laboratorium ya. Jadi harus mengetahui di sini juga ada mudah teroksidasi, mudah terbakar, atau beracun juga ya. Nah, jadi jangan sampai kalian bermain-main misalkan meminum cairan kimia tersebut. Nah, itu padahal sudah jelas di situ botolnya, di situ sudah tercantum dengan gambar tengkorak ya. Berarti artinya berarti artinya beracun, tidak boleh kalian minum. Nah, itu ada mudah iritasi ya, atau bahaya iritasi, sifat korosif ya, yang bisa menyebabkan luka bakar pada tubuh kalian jika kalian terkena cairan kimia tersebut. Nah, ini beberapa simbol laboratorium yang harus kalian pahami, ketahui, dan harus kalian jaga ketika ada di laboratorium. Maksudnya diri kalian jangan sampai melanggar atau sampai tidak mengetahui simbol-simbol laboratorium. Nah, ini ada uji kemampuan kalian untuk seberapa kalian memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang alat laboratorium, apa itu laboratorium, dan bagaimana kita berada di laboratorium. Nah, nomor 1 ini ada apa saja alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan contohnya nih, yang pertama maksudnya yang A ya, mengukur volume air sebanyak 25 ml. Kira-kira alatnya itu apa namanya untuk mengukur volume air sebanyak 25 ml? Sebutkan oleh kalian. Lalu yang B itu adalah alatnya apa ya untuk memanaskan air. Yang C, mengukur suhu air setelah dipanaskan. Kira-kira nama alatnya apa? Sampai dengan nomor F ya, sampai dengan abjad F. Nah, kalian sebutkan nama alatnya saja. Ya, lalu soal nomor kedua nih. Bandingkanlah alat-alat laboratorium berikut dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Nah, kira-kira apa persamaan dari yang 2A nih, batang pengaduk dan spatula. Nah, kira-kira apa saja persamaannya dan perbedaannya apa? Kalian silahkan tuliskan ya di buku tulis kalian. Sampai dengan nomor 2D ya, tabung reaksi dan cawan penguap. Kalian bisa mengetahui perbedaan dan persamaannya bisa dari buku paket ataupun dari slide yang tadi sudah Ibu sebutkan, atau dari slide yang ada gambar alat-alat laboratorium ya. Di situ tertulis juga fungsinya. Jika tidak ada di situ, kalian bisa mencari di referensi lain, di internet, di buku, ataupun diskusi dengan teman, boleh ya. Silahkan di sharing dengan teman-teman kalian. Nah, ini ada nomor 3, perhatikanlah gambar berikut. Nah, coba kalian perhatikan ada sekelompok anak yang sedang di laboratorium ya, posisinya seperti itu. Nah, kondisinya. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di atas? Tuliskan semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga sarankan bagaimana memperbaikinya. Jadi kalian setelah mengamati gambar, tuliskanlah peraturan yang mereka langgar itu kira-kira apa saja ya menurut gambar tersebut yang sudah kalian amati. Nah, ketika sudah selesai menuliskan peraturan apa yang mereka langgar, maka kamu memberikan saran juga di situ. Tuliskan sarannya kira-kira untuk mereka itu harus seperti apa di laboratorium. Nah, itu nomor 3. Dan nomor terakhir di sini ya, perhatikan juga di sini gambar 1.7 dan gambar 1.8. Ada gambar yang harus dilakukan di laboratorium dan ada yang tidak boleh dilakukan di laboratorium ya. Jadi nanti tuliskan hasil pemahaman kalian mengenai tata tertib laboratorium berdasarkan gambar di atas. Silahkan kalian buat ya, tata tertib di laboratorium itu harus seperti apa kira-kira menurut kalian. Nah, silahkan tuliskan di buku tulis kalian. Nah, itu tugas terakhir yang keempat ya. Nah, silahkan kalian selamat bekerja ya, dan tetap semangat ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan
konsentrasi, tetap semangat, jangan sampai kalian kalah dengan rasa malas ya. Jika ada pertanyaan dan masih belum paham, silahkan kalian lewatnya bertanyanya lewat KM ya, agar tidak menumpuk chatnya kepada ibu. Ibu tutup ya penjelasan materi dari ibu. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.